Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mata kuliah Administrasi Sumber Daya Manusia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia merupakan sistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi, dan melaporkan informasi itu kepada pemakai, di mana data yang telah diperoleh tersebut merupakan data yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Karakteristik sistem informasi sumber daya manusia: tepat waktu, akurat, ringkas, relevan, komplit atau lengkap. Fungsi sistem informasi sumber daya manusia: perekrutan dan penerimaan. Sumber daya manusia membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan. Pendidikan dan pelatihan. Selama periode kepegawaian seseorang, sumber daya manusia dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan. Manajemen data. Sumber daya manusia menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan. Setelah penghentian, sumber daya manusia mengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. Komponen sistem informasi sumber daya manusia. Fungsi masukan, yaitu memberikan kemampuan untuk memasukkan informasi personalia ke dalam sistem sumber daya manusia. Fungsi pemrosesan. Sistem data dimasukkan ke dalam sistem informasi. Fungsi pemeliharaan data baru akan memperbaharui dan menambahkan data baru ke dalam basis data yang ada. Fungsi keluaran merupakan fungsi yang paling terlihat dari sebuah sistem informasi sumber daya manusia. Sumber-sumber informasi dari sistem informasi sumber daya manusia adalah sebagai berikut: belangko-belangko lamaran, evaluasi penting, maklumat perubahan personalia, tindakan-tindakan pendisiplinan, daftar gaji. Model sistem informasi sumber daya manusia meliputi 3 subsistem input. Yang pertama, sistem informasi akuntansi atau SIA menyediakan data personil yang berkaitan dengan keuangan. Kedua, penelitian sumber daya manusia berfungsi untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Intelijen sumber daya manusia berfungsi mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan. Etika dalam penggunaan teknologi informasi sumber daya manusia. Etika atau etik bermakna sekumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, mengenai benar salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat.
Peranan etika dalam teknologi informasi sumber daya manusia sangat penting dan sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk meminimalisir dampak negatif perkembangan teknologi informasi. Etika yang harus diperhatikan dalam teknologi informasi. Menggunakan fasilitas teknologi informasi untuk melakukan hal yang bermanfaat. Tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. Tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain. Tidak mengganggu dan merusak sistem informasi orang lain. Menggunakan alat pendukung teknologi informasi dengan baik dan bijak. Tidak menggunakan teknologi informasi dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual atau haki. Tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Cara memelihara sistem informasi sumber daya manusia. Pemeliharaan sistem merupakan suatu upaya untuk memperbaiki, menjaga, menanggulangi, mengembangkan sistem yang ada. Jenis-jenis pemeliharaan sistem: pemeliharaan korektif, pemeliharaan adaptif, dan pemeliharaan preventif. Siklus hidup pemeliharaan sistem atau SMLC, perpintaan perubahan, mengubah permohonan pemeliharaan menjadi suatu perubahan, menspesifikasi perubahan, membangun pengganti, dan menguji pengganti, serta melatih pengguna dan melakukan tes penerimaan. Demikian materi mengenai sistem informasi sumber daya manusia. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.